Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah. Kami boleh bangun dari tidur kami di pagi hari ini, melanjutkan kehidupan kami dan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kami Bapa, agar kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhanlah yang melindungi mereka, memberikan kesehatan dan juga kekuatan menjalani hari-harinya. Demikian juga ya Tuhan, firman-Mu yang mau kami dengarkan, berkatilah kami untuk dapat mendengarkannya di dalam hati yang damai, dan kuatkan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Hesekiel pasal 34 ayat 22. Beginilah dikatakan, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Di baheni ahuma manolongi biru-biruku asa unang beri pupusan. Jala au mamutus uhum di holang ni biru-biru mertibakon biru-biru. Demikian firman Tuhan. Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita ketika dalam keterpurukan tentunya merindukan sekali kebebasan, merindukan uluran tangan ketika kita berada dalam kesusahan, dan sangat membutuhkan pertolongan agar ada yang mau berkenan untuk menolong kita dan membebaskan kita dari hal yang menjerat kita itu. Demikian juga halnya dengan firman Tuhan pagi hari ini yang menyapa kita, bagaimana nas ini bercerita atau menyampaikan tentang nubuatan Yeskiel tentang gembala-gembala Israel yang kala itu lalai. Allah mengecam para pemimpin Israel yang hanya mencari keuntungan pribadi dan membiarkan umat atau domba-domba itu tersesat dan menderita. Sehingga Allah bernubuat bahwa dialah sendiri yang akan memimpin atau menggembalakan domba-domba itu, agar mereka tidak lagi tersesat, mereka tidak lagi tercerai beraikan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan begitu jelas nats ini mengatakan kepada kita bahwa setiap orang percaya tentunya dipimpin langsung oleh Allah. Dan nas ini juga mengatakan kepada kita bahwa pemulihan dan perlindungan hanya ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyatakan di dalam nas ini, dirinya sendirilah yang akan menolong domba-dombanya. Allah sendiri yang menjanjikan dan akan turun tangan untuk menyelamatkan domba-dombanya itu, kita orang yang percaya, dari setiap penderitaan, dari setiap ancaman, dari setiap kesengsaraan. Karena itu Allah campur tangan secara langsung untuk melindungi kita dan memulihkan bangsanya yang telah ditelantarkan oleh para pemimpinnya. Demikian juga halnya dengan kita. Allah yang akan menolong kita, menyelamatkan kita dan membimbing kita. Allah campur tangan menolong kita dari segala keterpurukan kita. Dan nas ini juga mengatakan supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan aku menjadi hakim. Allah menjadi hakim yang adil, yang jujur dan tidak kenal neko-neko. Allah menjadi hakim di antara domba-domba, yang artinya Tuhan tidak hanya akan menghakimi para pemimpin atau gembala, tetapi juga umatnya yang kuat yang telah melakukan penindasan yang lemah terhadap yang lemah. Tuhan tidak pernah membiarkan ketidakadilan tetap subur di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah umat pilihannya. Demikian juga di tengah-tengah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita diingatkan sesungguhnya melalui nats ini melihat kembali bagaimana Allah itu senantiasa selalu campur tangan untuk menolong kita.
Terlebih ketika ada yang menjajah kita, menganiaya kita, terlebih lagi ketika itu dilakukan para pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, tidak adil. Tentunya kalau kita berbicara tentang kepemimpinan masa kini, kita bisa melihat dan bisa merasakan manusia bisa saja melakukan ketidakadilan, ketidakjujuran dalam kepemimpinannya. Tetapi hal itu tidak akan pernah dilakukan oleh Allah. Karena Allah adalah sosok yang adil, jujur, dan juga penuh kasih. Dan Allah sendiri campur tangan untuk menolong setiap orang percaya. Maka melalui renungan pagi hari ini mari kita ingat bahwa Allah adalah satu-satunya gembala, satu-satunya hakim yang adil, yang tidak ada bandingannya. Allah penuh kasih dan pelindung sejati dan tidak pernah sekongkol dengan kejahatan. Yang kedua, kita juga diingatkan kembali atau kita dipanggil kembali agar kiranya kita mau datang kepada Allah dan menyampaikan segala apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami ke hadirat Allah. Karena Allah lah yang akan membebaskan kita, yang akan menolong kita dari setiap keterpurukan kita, dari hal yang memberatkan kita. Karena itu ingatlah, kamu tidak pernah sendiri menghadapi setiap penderitaanmu, tetapi Allah senantiasa ada untuk kita selagi kita mau berkenan memanggil Dia dan datang kepadanya, maka Allah akan membebaskan kita dari belenggu kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.